kembali lagi bersama Fun Science. Jadi, pada materi ini kita akan membahas berkenaan tentang klasifikasi makhluk hidup untuk IPA kelas 7 Kurikulum Merdeka. Makhluk hidup atau benda mati. Bagaimana kalian membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati? Makhluk hidup tentu saja akan menunjukkan karakteristik hidup, salah satunya menanggapi rangsang dan bergerak. Sedangkan tanah dan batu termasuk ke dalam benda mati, karena ia tidak bergerak ataupun berkembang. Hewan dan manusia merupakan makhluk hidup dikarenakan ia dapat mencari makan, bergerak, berpindah tempat, dan dapat bereproduksi untuk menghasilkan keturunannya. Selain itu juga hewan dan manusia dapat bernafas. Tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Walaupun ia tidak terlihat bernafas, namun ia menghasilkan oksigen dengan cara berfotosintesis dan sehingga ia dapat bertumbuh dan berkembang. Pada saat kalian duduk di SD, kalian juga sudah mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup dan benda mati. Kalian dapat menentukan sesuatu termasuk makhluk hidup atau benda mati berdasarkan ciri-ciri atau karakteristiknya. Berikut adalah beberapa karakteristik umum dari makhluk hidup seperti yang terdapat pada video ini. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Salah satu gerak tumbuhan yang mudah diamati adalah gerakan menutupnya daun putri malu atau Mimosa pudica saat disentuh. Tumbuhan juga bergerak setiap kali tumbuh dan menanggapi cahaya. Ciri-ciri kehidupan lainnya seperti menanggapi rangsangan dan makan dan mengumpulkan energi akan mengandalkan sebuah gerakan. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Beberapa makhluk hidup dapat tumbuh sangat lambat, namun beberapa makhluk hidup juga tumbuh lebih cepat. Pada saat kalian menanam sebuah biji dalam tanah, maka beberapa hari kemudian akan terbentuk kecambah. Setiap hari tinggi dari kecambah akan bertambah sampai dengan terbentuknya daun dan tumbuh menjadi sebuah tumbuhan yang lebih besar. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Semua makhluk hidup dapat melakukan reproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan keturunan yang mirip. Nah, reproduksi terbagi menjadi dua, seksual dan aseksual. Seksual melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, sedangkan reproduksi aseksual tidak melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan betina, namun hanya memerlukan satu induk saja. Dalam bereproduksi ada tiga cara. Yang pertama ovipar, yaitu bertelur, kemudian ada vivipar, yaitu melahirkan, dan yang terakhir yaitu ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Yang keempat, makhluk hidup menanggapi rangsang. Makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan terdiri dari internal dan eksternal yang disebut dengan stimulus. Reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut dengan respon. Respon terhadap stimulus pada tumbuhan lebih sulit diamati dibandingkan dengan hewan. Gerak tumbuhan seperti bunga mengikuti arah datangnya cahaya merupakan contoh tumbuhan dalam menanggapi rangsang. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses perubahan senyawa sederhana, yaitu karbon dioksida dan air, menjadi senyawa kompleks, yaitu glukosa. Selain glukosa, hasil fotosintesis adalah oksigen atau organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut dengan produsen atau autotrof. Yang keenam yaitu makhluk hidup dapat bernafas. Hewan memerlukan oksigen untuk bernapas, yaitu respirasi. Oksigen yang dihirup oleh hewan digunakan untuk mengoksidasi atau membakar zat makanan di dalam sel, sehingga dihasilkan energi. Zat sisa dari proses oksidasi ini adalah karbon dioksida dan uap air. Terdapat banyak sekali proses biokimiawi di dalam tubuh makhluk hidup.
Nah, oleh karena itu, reaksi ini juga menghasilkan sisa yang bersifat racun bagi tubuh, sehingga harus dikeluarkan. Nah, pengeluaran tersebut dinamakan dengan ekskresi atau pembuangan zat-zat sisa. Yang terakhir yaitu makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup secara struktural tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel yaitu uniseluler, contohnya paramecium, amuba, dan euglena. Makhluk hidup juga tersusun dari banyak sel yaitu multiseluler, contohnya manusia, hewan, dan jamur. Namun virus tidak termasuk ke dalam makhluk hidup karena tidak tersusun dari sel. Tubuh virus hanya tersusun dari protein yang di dalamnya terdapat materi genetik berupa DNA atau RNA saja. Oke, itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Fun Science.